Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Evi dari Forum Aksi. Pertanyaan saya singkat aja buat Pak Deddy Sitorus. Selama ini partai Bapak yang membawa Jokowi menjadi presiden. Kami mungkin semua mau memaafkan dosa-dosanya itu, asalkan mampu gak partai Bapak ini mengadili Jokowi. Kedua, selama 10 tahun partai Bapak tuh turut menikmati. Terus ngapain aja? Apa yang sudah dilakukan? Kok sekarang seolah-olah jadi korban? Kami peduli dan akan memaafkan semua itu, asalkan mampu gak Gibran dimasukkan, Jokowi diadili. Itu aja yang kami harapkan. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang di belakang untuk Bang Said itu. Sedikit Bung, saya perlu sedikit. Oligarki ini lintas etnik, lintas agama, lintas suku. Ya, lihat saja di kabinet sekarang tuh ada 5 menteri perwakilan salah satu juragan nih. Ya, jadi ngacon. Kenapa? Alah, kalian udah tahu, pura-pura nggak tahu. Ya, yang ini saking banyaknya duit selalu nanya, gua ngerjain siapa ya besok? Ya, ini ngeri nih. Ini bisa mengendalikan banyak hal, sampai dalam kabinet bisa 5 tuh barang. Jadi saya bayangkan ya, ada sebuah proyek namanya food estate di Merauke. Itu dialokasikan 6 triliun cetak sawah, irigasi dan jalan. Panjang jalan 150 km. Tahu apa isinya sepanjang 150 km? Kebun sawit 425.000 hektar. Gila nggak? Jadi jangan dikira food estate yang dikejar, kagak. Yang dikejar tuh kebun sawit. Ya, PSN di di PIK, Masya Allah, dari mana tuh urusannya PSN? Yang di Serpeng gimana ceritanya bisa jadi PSN? Ya banyak hal lah. Ya, jadi ini bahaya. Ya, jadi nggak ada urusannya sama etnik, karena kaki tangan oligarki pun orang kita, Pak. Ya. Tadi Bapak udah sebut nama, masih banyak kawan-kawan itu di sana. Makasih. Ya, yang menarik. Oke Bu, yang pertama, tolong singkat dan padat sebutkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau singkat dan padat saya nggak mau karena banyak yang mau saya omongin. Insya Allah tidak mengambil hak orang lain. Maksimal 2 menit ya. Oke. Baiklah, saya langsung saja, saya coba cepat-cepat ya. Bapak Ibu sekalian yang saya cintai, kalau saya nggak memberikan pertanyaan, rugi saya datang pada hari ini ya. Bapak bangsa M. Nasir mengatakan jangan berhenti mendayung, karena arus akan membawa hanyut ya. Pada hari ini kita sudah membuktikan. Saya ingin mengatakan di hadapan para narasumber sekalian, Rizal Fadilah dalam tulisannya mengatakan Jokowi adalah penyandra, penjahat dan penjajah. Kita paham semua menteri dan aparat tunduk kepadanya. Bahkan setelah berhenti pun tidak cukup untuk membuat dia menjadi orang yang berhenti cawe-cawe. Saya ingin mengatakan ada setidaknya 3 yang saya catat yang berjuang pada hari ini. Satu diantaranya Tom Lembong ya, dia sudah berhasil melepaskan dirinya dengan mengatakan bahwa impor itu sepengetahuan dan petunjuk dari Jokowi. Kedua, manusia merdeka yang bernama Said Didu, yang jelas-jelas ingin memperjuangkan bangsanya, tapi dia justru dilaporkan oleh Ketua ABSI Desa Blimbing. Kemudian yang ketiga tentu saja dari partainya Bang Deddy, yaitu Mas Hasto, Sekjen PDIP, yang mungkin terinspirasi dari manusia merdeka. Sebelumnya saya ingin mengatakan, saya sebenarnya marah banget sama Bang Deddy Sitorus itu. Cuma alhamdulillah ya, ada perubahan, jadi saya melihatnya agak ganteng dikit begitu. Nah, cuma saya ingin menyampaikan begini Bang Deddy, untuk bisa melebur sebagai bangsa, bagi kami siapapun musuh Mulyono itu, siapapun juga yang memusuhi Mulyono adalah kawan kami ya. Kalau PDIP sudah masuk dalam perjuangan, tanda barang itu akan segera kelar begitu ya. Itu harapan kami. Cuma mohon maaf, saya harus jujur ya, karena kita ini orang-orang yang insya Allah baik ya, karena ini cuma jalannya untuk melebur itu. Ada perbedaan katakanlah prinsip di antara kita, tapi hari ini siapa sangka kita bersatu. Saya ingin mengatakan begini ya, kepada ibunda kami yang tercinta Ibu Megawati, masalah ini sebenarnya nggak sulit-sulit amat, itu gampang. Bagaimana caranya? Ada kejujuran dari pihak Megawati ya, dalam hal ini PDIP, untuk menyatakan secara nyata bahwa Joko Widodo adalah penjajah, penyandera dan penjahat, bahwa PDIP terus terang saja menyesal telah 2 periode menjadi kuda tunggangannya. Tuh, merdeka!
Ya, saya kira begitu. Itu harus ada. Karena kalau tidak ada, nggak bisa. Sedangkan selama ini yang kami lihat, ya mohon maaf masih omon-omon nih, Bu, ya posisinya itu. Ya, sabar. Ya, jadi masih omon-omon. Kalau kita bicara agak serius, masih di tataran ini aja nih. Jadi jangan begitu. Seperti kata Pak Nasir lagi, bahwa jangan mengira kita sudah berada di tepi pantai. Justru kita ini masih di tengah arus, ya. Sedikit Baik. lagi, Pak. Namanya Satu, siapa, Bu? Kurnia, Pak. Kurnia. Satu lagi, Pak. Bang Deddy, kami sudah memulai ya. Kami tidak suka dengan pemberian negara kepada Jokowi yang hampir 100 miliar dengan tidak dibantu oleh siapapun. Dengan biaya sendiri, kami bersama Aliansi Rakyat Menggugat, Aliansi Solo Bergerak, Aliansi Mama Lintas Provinsi hadir di Colomadu. Mungkin Anda sudah mengetahui ya. Ini bukan gagah-gagahan. Kami meninggalkan dapur kami apa boleh buat berhadapan dengan para aparat yang ternyata sudah siap sedia di gudang kosong di depan Colomadu. Ya, sudah kami buktikan. Jadi, apa yang kami sampaikan ini keresahan hati kami. Menurut kami bisa diatasi asal PDIP jujur maju paling depan untuk menyatakan Jokowi adalah orang yang sudah. Nah, berani apa enggak? Saya kira gitu aja ya, Pak. Tambahan, Pak. Ibu Fitri, sebentar. Untuk Ibu Fitri, kemudian Bang Ferry Hamsari, ini adalah orang-orang yang menjadi apa namanya di muka hari ini karena mereka bicara hukum. Satu-satunya untuk mengadili Jokowi hanya lewat jalur hukum. Jokowi yang sudah kami lakukan adalah mengenai pemalsuan dokumen, kemudian pemalsuan informasi dalam akta autentik pasal 263 dan 266. Lalu bagaimana dengan si Fufafa ini, si anak tengil ini? Banyak, Pak, penodaan agama, kemudian pornografi, ya, dan yang ketiga perbuatan tidak menyenangkan dan sebagainya. Banyak pintu masuknya. Kami menunggu Bang Ferry Hamsari, Ibu Bivitri Suwanti, Bang Refri Harun ada nggak ya? Bang Refri Harun, semuanya. Kalau kita bersatu, oh ya satu lagi yang paling keren nih, Bang Abraham Samad, ya. Mohon kalau perlu Pak jumpai dong Pak Jokowi, Pak Prabowo, tolong disampaikan, disadarkan supaya nggak kena sirap begitu. Demikian. Oke, terima kasih teman-teman. Selamat bertemu kembali di channel ini. Dimanapun kalian berada, tetap bersyukur. Nah, dari cuplikan-cuplikan video yang baru kita tonton, ya, banyak sekali tanggapan atau komentar-komentar berbagai khalayan dari netizen, ya, untuk menuntut kasus yang sedang kita dengarkan pada saat ini. Nah, banyak pertanyaan teman-teman mengatakan di sini, ya, pernyataan ibu segera diadili Jokowi dan makjulkannya. Gibran anak haram, demokrasinya bapak pembohong dan pengkhianat. Hai PDIP, tunjukkannya nyali kalian untuk membuat NKRI menjadi negara yang demokrasi, bukan dinasti Jokowi. Nah, betapa parahnya negara ini. Negara satu manusia yang punya ijazah, ya, semua anak bangsa dibikin gedung. Nah, termasuk saling tuding para elit partai politik yang mengusui si Jokowi. Nah, kalau cuma bicara dan diskusi aja percuma, ya, percuma kalian di Konoha ini nggak ada gunanya bicara karena tidak akan pernah dikejar. Nah, yang menang sudah seharusnya kaum beresan, ya, sejak hati dan partai. Nah, pemegang demokrasi Partai Banteng berkoalisasi makmur, ya. Jokowi harus sempat diadili, ya, cepat diadili. Hanya kasus yang menjerit Jokowi, di era Jokowi terjadi merakyat, ya, judol, pagar laut, kasus-kasus kerajaan, ya, Sambo, korupsi ribuan. Nah, si Taurus ditanya apa jawabnya? Ya, yang jelas kebohongannya negeri ini karena di PDIP, ya, Jokowi anak emas dari PDIP. Nah, Jokowi sama anaknya yang nggak punya ijazah, yang berani menjadi sama anak, penjarakan seberat-beratnya karena sudah menipu rakyat Indonesia. Nah, lebih baik menyelamatkan satu keluarga daripada menuruti kemauan rakyatnya yang mengingatkan menangkap Jokowi dan lembaga anaknya.
Nah, mana bisa Jokowi mau dimaafkan terlalu banyak pelanggaran dan kebohongan, ya, kejahatan yang menyakitkan dan mengkhianati negeri ini dan seluruh rakyat bangsa-bangsa Indonesia. Bukan hanya Jokowi yang diadili, tetapi PDIP juga diadili, ya, karena 10 tahun ini Jokowi sebagai petugas partai PDIP. Nah, PDIP mengapa? Ya, ingatlah pidato Bung Karno, rusuh sesungguhnya orang yang mabuk agama. Nah, rakyat dah menunggu kenapa Jokowi diadili, ya, karena rakyat jadi miskin karena uang dirampok untuk pribadi. Nah, situasi masih sedih banjir, ya, bandang korban manusia, harta rumah hancur 150 rakyat, ya, 1.500 rakyat korban meninggal. Kok masih ada yang bikin pertemuan seperti ini? Ya, lebih baik kalian kumpulkan dana untuk bantu korban Sumatera. Nah, bangsa mana termur ini sebagai sumber mulai bocor di berbagai tempat. Sumber ijazah palsu belum tunas, ya. Sumber yang dulu belum terselesaikan kini sumber timur lagi di mana-mana. Bagi Termul yang cerdas merupakan kesempatan, ya, yang menjanjikan, tapi bagi bosnya mampu tidak untuk bertahan. Semua Termul untuk sejahtera di atas sejahtera. Nah, mengajarkan Mulyana segera, ya, penjarakan Mulyana segera, sebab udah bukan presiden lagi, sudah rakyat biasa. Kalau sudah jadi rakyat biasa, harusnya ya nggak ada fasilitas, ya, haknya cuman pensiun saja. Nah, bersihkanlah diri, ya, sucikan hati, hilangkan kebencian. Marilah kita tetap masa depan rakyat, ya, berkaryalah untuk bangsa di negara demi untuk kelak anak-anak cucu kita. Nah, ini strategi ya Joko Widodo dan geng Solo bersengkongkol untuk mengumpulkan pensil-pensil, ya, pundi-pundi untuk daya Pilpres dan 2029 dukung Prabowo yang menegakkan, ya, atau mengangguk untung di atas kondisi ini. Nah, PDIP sejak Pilpres yang lalu Ibu Mega sudah, ya, menyatakan melawan Jokowi. Nah, tapi sekarang Jokowi dilindungi oleh oligarki, ya, mafia polisi, partai penguasa, ya, naga-naga. Ya, silakan Anda, ya, sekarang rakyat yang harus melawan kelompok-kelompok itu. Nah, Pak Jokowi seorang pemimpin yang tegas, berani mengambil keputusan, ya, pembangunan infrastruktur, ya, pos wilayah perbatasan dibangun, harga BBM dipaksa di Papua bisa satu harga di provinsi lain, ya, Freeport, ya, Blok Mahakam, ya, Blok Rokan, dan diambil alih. Nah, percuma kalau presidennya masih Prabowo, permintaan kita nggak bakalan, ya, dikabulkan karena Prabowo masih dikendalikan sama Jokowi. Nah, Gibran adalah titipan Jokowi. Prabowo akan mengerjakan perintah Jokowi, ya, seadanya Jokowi memerintahkannya, menjadi Prabowo boneka Jokowi. Nah, saya duga Pak Prabowo, ya, tidak berani tegaskan terhadap geng Solo ini, ya, karena mungkin beliau sudah tersandar dengan sumpah-sumpah serapah demi untuk meloloskan dan bisa meraih kursi nomor 1 di Republik ini. Ya, sekarang seharusnya kalau beliau tidak perlu takut karena rakyat sudah, ya, karena sudah berada di belakangnya untuk mendukung, ya,
keberlanjutan pemerintahnya. Masyarakat takut sama satu orang yang sudah banyak bukti-bukti telah merusak bangsa ini, ya. Tegaskan Republik, ya, tegaskan Bapak Prabowo dan berpihak kepada rakyat. Nah, Polri, ya, semoga Polri melihat dan mengalis apa yang diucapkan kalau komplotan, ya, pemecah belah anak bangsa ini. Ada Roy Suryo, Kurunia, Abraham, ya, Samad, ya, Revi, Burhan dan lain-lain, ya. Nah, Jokowi telah merusak dan menghancurkan sendi-sendi, ya, kehidupan berbangsa dan berbangsa serta perekonomian Indonesia. Nah, Bapak Jokowi presiden yang paling merakyat dan sangat peduli rakyat dari Sabang sampai Merauke, yang mendukung memanjolkan Mas Gibran. Ini sah pilih rakyat, yang diadili ini kamu para perusuh bikin keliru, ya, cuman omong-omong aja. Nah, teman-teman, ya, jangan lupa memberikan komentar